Aku tidak pernah menangkapnya berselingkuh. Tidak ada pesan yang kubuka. Tidak ada adegan yang bisa kutunjuk sebagai bukti. Dari luar, pernikahan kami tampak baik-baik saja. Ia masih pulang, masih bicara, masih menjalani peran sebagai suami. Tapi entah sejak kapan, aku berhenti merasa sebagai istrinya. Ada jarak yang tumbuh tanpa suara. Aku tidak lagi menjadi tempat ia pulang, hanya tempat ia singgah. Setiap hari aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya perasaanku? Atau memang ada sesuatu yang perlahan diambil dariku tanpa izin? Aku tidak pernah menangkapnya selingkuh, tapi tubuhku tahu, aku sudah bukan lagi perempuan yang ia pilih. Cerita ini tidak dimulai dari pengkhianatan yang jelas. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu yang dibanting. Hanya perasaan yang pelan-pelan berubah tanpa pernah benar-benar dibicarakan. Aku ingin berbagi kisah ini bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk memberi ruang pada mereka yang mungkin merasakan hal serupa. Merasa sendirian di dalam pernikahan yang masih utuh di mata orang lain. Jika cerita-cerita seperti ini terasa dekat denganmu, dukungan kecil seperti subscribe atau membagikan video ini akan membantu kisah Janji Retak terus menyuarakan kisah-kisah yang sering dipendam dalam diam. Dengarkan pelan-pelan, karena tidak semua luka datang dengan suara keras. Aku tidak ingat kapan tepatnya perasaan itu mulai tumbuh. Tidak ada satu kejadian besar yang bisa kutunjuk sebagai penyebab. Semuanya terasa biasa, terlalu biasa. Kami masih tinggal di rumah yang sama, masih menjalani hari-hari dengan rutinitas yang nyaris tidak berubah. Dari luar, tidak ada yang terlihat salah. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang perlahan menyusut. Ia masih berbicara denganku. Hanya saja pembicaraan kami berubah bentuk. Tidak lagi tentang isi kepala atau perasaan, melainkan tentang hal-hal praktis. Tentang apa yang harus dibayar, apa yang harus disiapkan, apa yang harus diselesaikan. Aku mendengarkan, mengangguk, menanggapi seperlunya. Tapi jarang sekali ia bertanya balik. Seolah peranku hanya memastikan semuanya berjalan, bukan menjadi bagian dari hidup yang ia jalani. Aku mulai menyadari bahwa kehadiranku tidak lagi dicari. Jika aku tidak berbicara, ia tidak memulai. Jika aku tidak bertanya, ia tidak bercerita. Aku ada, tapi seperti tidak meninggalkan jejak. Dulu, meski kami sama-sama lelah, masih ada rasa dipilih. Sekarang, yang tersisa hanya kebiasaan. Yang membuatku ragu justru karena tidak ada yang bisa kutuduh. Tidak ada ponsel yang kusembunyikan darinya, dan tidak ada ponsel yang ia sembunyikan dariku. Jadwalnya jelas, ceritanya rapi, alasannya masuk akal. Semua terlihat bersih. Terlalu bersih sampai aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Mungkin aku yang berubah. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Namun tubuhku tidak pernah bohong. Ada rasa hampa setiap kali kami duduk bersebelahan tanpa benar-benar bersama. Ada keheningan yang tidak nyaman ketika kami berada di satu ruangan tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Aku mulai merasa seperti tamu yang terlalu lama tinggal, bukan istri yang sedang ditemani. Aku mencoba mendekat dengan cara yang paling sederhana. Bertanya tentang harinya, mengusulkan waktu bersama, menyentuh lebih dulu. Ia tidak menolak. Ia juga tidak menyambut. Semuanya netral. Aman. Dan justru disitulah kegelisahanku tumbuh. Karena hubungan yang hidup seharusnya memberi rasa, bukan hanya stabilitas. Malam-malamku dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah keluar dari mulut. Sejak kapan aku berhenti menjadi tempat pulang? Sejak kapan kehadiranku cukup tapi tidak diperlukan? Aku tidak pernah menangkapnya selingkuh, tapi perlahan aku sadar. Kehilangan tidak selalu datang dalam bentuk pengkhianatan. Kadang, kehilangan datang sebagai perasaan dikeluarkan pelan-pelan dari hidup seseorang tanpa pernah diminta pergi. Dan di titik itu, aku mulai bertanya, bukan tentang apa yang ia lakukan, melainkan tentang siapa aku baginya sekarang. Perubahan itu tidak datang sebagai sesuatu yang bisa langsung kutunjuk.
Ia hadir dalam hal-hal kecil yang awalnya terasa sepele. Cara ia bersiap pergi tanpa banyak bicara, cara ia pulang tanpa membawa cerita. Dulu, aku adalah orang pertama yang ingin ia temui setelah hari yang panjang. Kini, aku hanya menjadi orang yang ada di rumah saat ia kembali. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi menjadi tujuannya. Ia masih pulang, tapi bukan kepadaku. Ia masih berada di rumah, tapi pikirannya sering terasa jauh. Ketika aku bertanya tentang harinya, jawabannya singkat dan rapi, seperti kalimat yang sudah disiapkan agar tidak membuka ruang lanjutan. Aku mengangguk, menyimpan pertanyaan yang tidak jadi kuucapkan. Ia mulai sering terlihat terburu-buru, bahkan saat tidak ada yang mengejarnya. Waktu bersamaku terasa seperti jeda, bukan kebutuhan. Aku memperhatikan bagaimana ia lebih fokus pada ponselnya daripada pada percakapan kami. Bukan karena ia sibuk, tapi karena ia tidak benar-benar hadir. Dan kehadiran yang setengah-setengah selalu meninggalkan rasa kosong. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase, bahwa pernikahan memang bergerak naik turun. Aku tidak ingin menjadi orang yang menuntut terlalu banyak. Aku menahan diri agar tidak terdengar manja atau berlebihan. Aku memilih memahami, bahkan ketika tidak ada yang benar-benar bisa kupahami. Namun ada satu hal yang tidak bisa lagi kuabaikan. Ia jarang mencari aku. Jika aku tidak menghubunginya lebih dulu, hari bisa berlalu tanpa percakapan berarti. Aku mulai merasa seperti pengisi ruang, bukan bagian dari rencana. Aku ada untuk memastikan rumah berjalan, bukan untuk dibutuhkan sebagai pasangan. Aku tidak menemukan kesalahan yang bisa kutuding. Tidak ada larangan, tidak ada penghilangan akses, tidak ada sikap dingin yang jelas. Justru karena semuanya terlihat normal, aku semakin ragu pada perasaanku sendiri. Aku bertanya-tanya apakah aku terlalu banyak berharap, atau justru terlalu lama mengalah. Tubuhku kembali memberi tanda. Setiap kali ia pergi, aku tidak lagi merasa ditinggalkan, tapi juga tidak merasa ditunggu. Ada perasaan netral yang menyakitkan, seolah kehadiranku tidak lagi berpengaruh pada keputusannya. Ia pergi dan pulang tanpa mempertimbangkan apakah aku merindukannya. Di titik itu, aku mulai mengerti satu hal. Seseorang tidak harus berselingkuh untuk membuat pasangannya merasa sendirian. Cukup dengan berhenti menjadikan pasangannya sebagai tujuan. Dan meski aku belum punya bukti apapun, perasaan itu sudah cukup membuatku sadar, aku masih istrinya di atas kertas, tapi bukan lagi di dalam hidupnya. Aku mulai menyaring ceritaku sendiri. Bukan karena tidak ada yang ingin kubagi, tapi karena aku tidak lagi yakin ceritaku akan benar-benar didengar. Dulu aku bisa bercerita tentang hal kecil tanpa merasa mengganggu. Sekarang, aku menimbang setiap kalimat, takut mengisi ruang yang sudah tidak disediakan untukku. Ada banyak hal yang terjadi dalam hariku, tapi aku memilih menyimpannya. Bukan karena aku tidak percaya padanya, melainkan karena aku lelah merasa tidak penting. Setiap kali aku mulai berbicara, perhatiannya cepat teralih. Bukan dengan sikap kasar, hanya dengan ketidakhadiran yang halus. Dan ketidakhadiran itulah yang paling melelahkan. Aku memperhatikan bagaimana percakapan kami berubah menjadi laporan singkat. Aku bertanya, ia menjawab. Aku menanggapi, lalu percakapan selesai. Tidak ada kelanjutan, tidak ada rasa ingin tahu. Aku mulai mengerti bahwa berbicara tanpa ditanggapi lebih menyakitkan daripada diam. Aku menyesuaikan diriku tanpa sadar. Aku berhenti mengajaknya berdiskusi. Aku berhenti meminta pendapat. Aku berhenti menunggu reaksinya. Aku membangun duniaku sendiri di dalam rumah yang sama. Dari luar, kami tampak tenang. Dari dalam, aku merasa semakin jauh. Yang membuatku bingung, ia tidak pernah benar-benar mengabaikanku. Ia tetap bersikap sopan, tetap melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Tapi ada perbedaan besar antara melakukan kewajiban dan memilih kehadiran. Dan aku mulai merindukan versi dirinya yang memilih hadir, bukan sekadar ada. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku berubah menjadi orang yang terlalu sensitif? Apakah aku menuntut sesuatu yang tidak realistis? Tapi setiap kali aku mencoba mengabaikan perasaanku, tubuhku kembali mengingatkan.
Ada ketegangan di dadaku setiap kali aku menelan cerita yang tidak jadi kuceritakan. Malam-malamku menjadi tempat aku berbicara pada diriku sendiri. Aku mengulang kembali percakapan yang tidak pernah terjadi. Aku memikirkan kata-kata yang tidak pernah kuucapkan. Dan di situ, aku menyadari bahwa aku sedang berduka. Bukan karena kehilangan seseorang, tetapi karena kehilangan ruang untuk menjadi diri sendiri. Aku tidak pernah menangkapnya selingkuh. Tapi di titik itu, aku mulai paham. Kehilangan tidak selalu datang dalam bentuk orang ketiga. Kadang, ia datang ketika kita perlahan berhenti menceritakan hidup kita pada orang yang seharusnya paling dekat. Rumah kami masih berdiri seperti dulu. Tidak ada yang berubah dari letak furnitur, warna dinding, atau barang-barang kecil yang kami kumpulkan bertahun-tahun. Namun, aku mulai merasa asing di dalamnya. Bukan karena tempatnya, melainkan karena cara kami mengisinya. Rumah ini terasa lebih seperti persinggahan, bukan ruang untuk kembali dan benar-benar hadir. Ia masih pulang setiap hari, masuk, meletakkan barang, lalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Kadang duduk lama tanpa bicara, kadang langsung memegang ponsel. Aku memperhatikannya tanpa maksud mengawasi. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa berat. Seolah ada tembok tipis yang tumbuh di antara kami, tanpa pernah dibangun secara sadar. Meja makan menjadi saksi perubahan itu. Dulu, kami bercerita sambil menghabiskan makanan. Sekarang, makan malam berlangsung cepat dan sunyi. Pertanyaan-pertanyaan kecil kujawab sendiri di kepalaku. Aku ingin membuka percakapan, tapi setiap kali aku mencoba, responsnya singkat dan aman. Tidak menolak, tapi juga tidak mengajak lanjut. Diam yang rapi, tanpa celah. Aku mencoba menghidupkan suasana dengan cara-cara sederhana, mengusulkan rencana kecil, menyebut kenangan lama, bertanya tentang hal-hal sepele. Ia menanggapi dengan sopan, bahkan tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak bertahan. Tidak ada antusiasme, tidak ada keinginan untuk melanjutkan. Aku merasa seperti sedang berbicara pada seseorang yang hanya singgah sebentar. Lama-kelamaan aku merasa lelah menjaga keseimbangan ini. Lelah berpura-pura bahwa keheningan adalah tanda kedewasaan. Lelah meyakinkan diri bahwa tidak adanya pertengkaran berarti semuanya baik-baik saja. Ada bagian dari diriku yang ingin bersuara, namun ketakutan selalu lebih dulu datang. Aku takut jika aku bertanya, aku akan mendengar jawaban yang mengubah segalanya. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan perhatiannya, melainkan perasaan tidak lagi dibutuhkan. Aku ada untuk memastikan rumah berjalan, bukan untuk ditemani. Aku merasa seperti perabot yang selalu di sana, berguna, tapi jarang disadari. Kesadaran itu datang perlahan, membuatku mempertanyakan posisiku sendiri. Malam hari menjadi waktu yang paling sunyi. Kami tidur di ranjang yang sama, namun dengan jarak yang tidak pernah kami bicarakan. Aku menatap langit-langit, mendengarkan nafasnya yang teratur, dan bertanya-tanya, apakah ia pernah merindukanku, meski hanya sebentar? Pertanyaan itu berputar tanpa pernah menemukan tempat berlabuh. Aku mulai menyadari bahwa rumah ini tidak lagi menjadi tempat pulang baginya, dan mungkin juga bukan untukku. Kami berada di ruang yang sama, namun hidup di ritme yang berbeda. Aku masih berusaha hadir, sementara ia tampak sudah melangkah lebih dulu ke tempat lain yang tidak kuketahui. Di titik itu, aku mengerti satu hal yang menakutkan. Pernikahan bisa tetap berjalan, rumah bisa tetap berdiri, tanpa kehadiran yang benar-benar saling memilih. Dan kesadaran itu membuatku bertanya, jika rumah bukan lagi tempat pulang, lalu di mana aku harusnya berada? Ada satu malam ketika aku berhenti menunggu. Bukan karena aku marah, tapi karena lelah. Lelah menebak, lelah berharap, lelah menenangkan diri sendiri. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu setengah terang, mendengarkan suara rumah yang terlalu sepi. Di saat itulah aku mulai bertanya, bukan tentang apa yang ia lakukan, melainkan tentang apa yang terjadi padaku. Aku menyadari betapa seringnya aku menyesuaikan diri, menurunkan harapan, mengubah kebutuhan menjadi kewajiban, dan menyebut ketidakhadiran sebagai kesibukan.
Aku memaklumi terlalu banyak hal, dan tanpa sadar, aku memindahkan batas-batas yang dulu kupunya. Aku ingin menjadi istri yang dewasa, yang tidak menuntut, yang tidak merepotkan. Tapi di balik itu, aku perlahan menghilang. Aku mulai mengingat kembali diriku sebelum semua ini terasa kabur. Aku dulu mudah bercerita, mudah tertawa, mudah merasa dekat. Sekarang, aku lebih sering diam, bukan karena aku tidak punya cerita, tapi karena aku tidak tahu kepada siapa cerita itu akan sampai. Aku ada di rumah, tapi aku tidak lagi merasa pulang. Aku mencoba mencari tanda yang jelas, sesuatu yang bisa kujadikan alasan untuk marah. Tapi tidak ada. Tidak ada bukti yang bisa kutunjuk. Tidak ada pelanggaran yang bisa kuucapkan dengan lantang. Justru karena itulah kebingunganku semakin besar. Bagaimana mungkin aku merasa kehilangan jika secara teknis aku belum ditinggalkan? Di tengah kebingungan itu, aku mulai mendengarkan tubuhku. Rasa sesak yang datang tanpa sebab, kelelahan yang tidak hilang meski aku beristirahat. Aku sadar ada bagian dari diriku yang terus menahan sesuatu. Bukan kemarahan, melainkan kesedihan yang tidak pernah diberi ruang. Aku terlalu sibuk menjaga keadaan, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Seandainya tidak ada orang ketiga, apakah aku tetap bahagia? Seandainya semuanya tetap seperti ini, apakah aku sanggup menjalani hari-hari ke depan tanpa kehilangan diriku sepenuhnya? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat, tapi ia menolak diabaikan. Aku mulai melihat hubungan ini dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi tentang apakah ia setia atau tidak, melainkan tentang apakah aku masih dihargai sebagai pasangan. Kesetiaan tanpa kehadiran terasa hampa, dan kehadiran tanpa kepedulian hanya menyisakan kebiasaan. Malam itu, aku tidak membuat keputusan apapun. Aku hanya membiarkan kesadaran itu menetap. Aku tidak lagi memaksa diriku untuk terlihat kuat. Aku mengakui bahwa aku lelah. Dan pengakuan kecil itu terasa lebih jujur daripada semua ketenangan yang selama ini kupaksakan. Di titik itu, aku mulai mengerti bahwa masalah terbesar bukan pada apa yang tidak kulihat, melainkan pada apa yang terus kurasakan. Aku belum tahu kemana semua ini akan membawaku. Tapi untuk pertama kalinya, aku berhenti menyalahkan diriku karena merasa tidak bahagia. Dan kesadaran itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi kuhentikan. Hari itu tidak istimewa. Aku tidak bangun dengan firasat buruk. Tidak juga membawa kecurigaan kemanapun. Aku menjalani urusan seperti biasa, dengan pikiran yang masih berusaha rapi. Aku bahkan sempat menertawakan diriku sendiri karena merasa terlalu sensitif beberapa hari terakhir. Aku tidak sedang mencari apapun. Dan mungkin karena itulah, saat semuanya muncul di hadapanku, aku tidak sempat menghindar. Aku melihatnya dari jarak yang cukup dekat untuk dikenali, tapi cukup jauh untuk tidak disadari. Ia berdiri dengan seseorang yang bukan aku. Tidak ada sentuhan yang bisa kutuduh. Tidak ada gestur berlebihan. Hanya cara ia condong, cara ia tersenyum, cara ia hadir penuh pada orang di depannya. Cara yang sudah lama tidak kuterima. Dadaku terasa mengeras, bukan karena cemburu, tapi karena pengenalan yang terlambat. Aku berdiri diam, tidak maju, tidak mundur. Aku menyadari bahwa yang paling menyakitkan bukan pemandangan itu sendiri, melainkan perasaan yang menyertainya. Perasaan bahwa aku tidak sedang disakiti oleh satu momen, melainkan rangkaian momen yang selama ini kucoba abaikan. Adegan itu hanya menegaskan sesuatu yang sudah lama kurasakan. Di kepalaku, semua alasan runtuh bersamaan. Semua pembelaan yang pernah kubuat untuknya kehilangan pegangan. Aku tidak lagi bertanya-tanya apakah aku berlebihan. Aku tidak lagi menimbang kemungkinan lain. Tubuhku tahu lebih dulu, dan kali ini aku tidak menolaknya. Ada kejelasan yang dingin, tapi jujur. Aku pergi tanpa menoleh. Langkahku terasa ringan dengan cara yang aneh.
seperti seseorang yang akhirnya berhenti membawa beban yang tidak diakui. Di perjalanan, aku tidak menangis. Aku tidak menyusun rencana. Aku hanya duduk dengan kesadaran baru bahwa aku tidak bisa kembali menjadi orang yang sama setelah ini. Sesampainya di rumah, aku duduk lama tanpa melakukan apapun. Aku membiarkan pikiranku berjalan tanpa kutahan. Semua potongan kecil yang dulu terasa ganjil, kini menyatu. Cara ia menjauh, cara ia hadir setengah. Cara aku mengecilkan diriku sendiri agar hubungan ini tetap tampak utuh. Semuanya akhirnya masuk akal. Aku menyadari bahwa aku tidak kehilangan dia hari itu. Aku sudah kehilangannya jauh sebelumnya. Hanya saja aku baru berani mengakuinya sekarang. Apa yang kulihat bukan awal dari akhir, melainkan bukti dari sesuatu yang sudah lama berakhir di dalam. Yang tersisa di dalam diriku bukan kemarahan, melainkan kelelahan yang dalam. Kelelahan karena terus berharap pada sesuatu yang tidak lagi memilihku. Dan di balik kelelahan itu, ada satu keputusan kecil yang mulai terbentuk. Aku tidak lagi ingin meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaanku. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang asing. Tidak lega, tidak hancur. Hanya sadar. Sadar bahwa aku tidak pernah menangkapnya selingkuh secara resmi. Tapi aku tahu di titik itu, aku sudah bukan lagi istrinya dalam arti yang paling jujur. Dan kesadaran itu tidak bisa lagi kusingkirkan. Aku tidak langsung bicara malam itu. Aku menunggu sampai rumah benar-benar sunyi. Sampai tidak ada alasan untuk terburu-buru. Ketika akhirnya kami duduk berhadapan, aku tidak membawa amarah. Aku membawa kelelahan. Kelelahan yang terlalu lama kupelihara agar segalanya tetap tampak baik-baik saja. Aku membuka percakapan dengan kalimat sederhana. Tidak menuduh, tidak menyebut nama siapapun. Aku hanya berkata bahwa aku merasa sudah lama tidak menjadi istrinya. Kalimat itu jatuh pelan di antara kami, dan aku melihat wajahnya berubah. Bukan karena terkejut, tapi karena ia tahu persis apa yang kumaksud. Ia terdiam cukup lama, lalu mulai bicara. Pelan dan teratur, seperti orang yang memilih kata dengan hati-hati. Ia tidak mengakui apapun yang bisa kusebut salah secara resmi. Tidak ada pengakuan yang tegas, hanya penjelasan tentang jarak, tentang kebiasaan, tentang hal-hal yang katanya tidak disengaja. Aku mendengarkan, menyadari bahwa ia lebih sibuk menjaga dirinya sendiri daripada memahami perasaanku. Aku bertanya satu hal yang sudah lama kutahan. Sejak kapan aku berhenti menjadi tempat pulang? Ia tidak menjawab dengan jelas. Ia menghindar, memutar, memberi jawaban yang aman. Dan disitulah aku paham, kejujuran bukan sesuatu yang ingin ia berikan, melainkan sesuatu yang ia atur agar tidak melukai kenyamanannya. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak memotong penjelasannya. Aku hanya mengatakan bahwa aku lelah merasa sendirian di dalam pernikahan. Kalimat itu membuatnya terdiam lagi, bukan karena tersentuh, tapi karena tidak tahu harus membantah dari mana. Tidak ada bantahan untuk perasaan yang terus-menerus diabaikan. Percakapan itu tidak menghasilkan kesepakatan. Tidak ada janji untuk berubah. Tidak ada rencana untuk memperbaiki. Yang ada hanyalah pengakuan tak langsung bahwa kami sudah berjalan di arah yang berbeda. Dan anehnya, itu terasa lebih jujur daripada semua usaha mempertahankan yang selama ini kulakukan sendirian. Aku menyadari bahwa aku tidak sedang mencari pengakuan. Aku mencari kehadiran. Dan ketika kehadiran itu tidak bisa lagi diberikan, tidak ada penjelasan yang cukup untuk menutup kekosongan yang tersisa. Aku berhenti berharap kata-kata akan mengubah apapun. Malam itu aku tidak menangis. Aku merasa kosong dengan cara yang tenang. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berdebat dengan kenyataan. Aku tidak lagi bertanya apakah aku berlebihan. Aku tidak lagi menunggu pembenaran. Saat aku berdiri meninggalkan ruangan itu, aku tahu percakapan ini telah mengakhiri banyak hal yang sebenarnya sudah lama berakhir. Bukan karena kami bertengkar, melainkan karena aku akhirnya berani mengatakan apa yang selama ini kupendam. Dan keberanian itu, meski sunyi, mengubah posisiku sepenuhnya. Setelah percakapan itu, tidak ada ledakan. Tidak ada keputusan besar yang diumumkan. Kami tetap menjalani hari-hari seperti biasa.
setidaknya dari luar. Tapi di dalam diriku, sesuatu telah bergeser. Aku tidak lagi menunggu. Tidak lagi mengamati setiap geraknya untuk mencari makna. Ada keheningan baru yang terasa jujur, bukan menekan. Aku berhenti berusaha mengisi ruang yang tidak lagi disediakan untukku. Jika dulu aku menyesuaikan diri agar tetap relevan, kini aku membiarkan diriku hadir apa adanya. Aku tidak lagi memaksa percakapan, tidak lagi menyusun rencana kecil agar terasa dekat. Anehnya, melepaskan usaha itu justru memberiku napas. Aku mulai memperhatikan diriku sendiri. Hal-hal kecil yang dulu kutunda, kini kulakukan tanpa rasa bersalah. Aku memberi waktu pada pikiranku, pada tubuhku, pada perasaanku. Aku menyadari betapa lama aku hidup dengan menekan kebutuhan sendiri demi menjaga sesuatu yang rapuh. Dan menyadari itu terasa seperti membuka simpul yang selama ini menahan dadaku. Ia tentu menyadari perubahanku. Ada pertanyaan di matanya, ada kehati-hatian dalam caranya bicara. Tapi aku tidak lagi tergesa menjelaskan. Aku tidak sedang menghukum. Aku hanya berhenti menukar diriku dengan ketenangan palsu. Jika sesuatu perlu diperbaiki, itu tidak bisa lagi dilakukan oleh satu orang. Aku mulai mengerti bahwa aku tidak kehilangan segalanya. Aku hanya kehilangan peran yang tidak lagi sesuai denganku. Menjadi istri bukan sekadar status, tapi kehadiran yang saling memilih. Dan ketika pilihan itu tidak lagi berjalan dua arah, mempertahankannya sendirian hanya akan menggerus diri. Ada hari-hari yang masih berat. Aku tidak berpura-pura semuanya langsung mudah, tapi beratnya berbeda. Bukan berat karena menunggu diakui, melainkan berat karena belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa diselamatkan dengan kesabaran. Ada hal-hal yang perlu dilepas agar kita tetap utuh. Aku tidak lagi bertanya-tanya apakah aku berlebihan. Aku tidak lagi mengoreksi perasaanku sendiri. Aku percaya pada apa yang kurasakan, karena tubuhku tidak pernah berbohong. Kejujuran pada diri sendiri ternyata jauh lebih menenangkan daripada semua alasan yang pernah kubuat. Di titik ini, aku tidak tahu kemana hubungan ini akan berakhir. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak lagi hilang, aku tidak lagi merasa kecil di rumahku sendiri. Aku berdiri di sisiku, dengan kesadaran yang tenang dan batas yang jelas. Aku tidak pernah menangkapnya selingkuh, tapi aku tahu menjadi istri berarti dipilih setiap hari. Dan ketika pilihan itu berhenti, aku berhak memilih diriku sendiri. Kesadaran itulah yang akhirnya mengubah segalanya. Tanpa teriakan, tanpa drama, hanya dengan keberanian untuk jujur dan melangkah. Tidak semua perpisahan ditandai dengan pengkhianatan yang jelas. Ada perpisahan yang terjadi diam-diam, saat kehadiran perlahan kehilangan maknanya. Aku belajar bahwa menjadi istri bukan sekedar status atau peran yang dijalani karena kewajiban. Ia adalah pilihan yang diperbarui setiap hari, melalui perhatian, kehadiran, dan keberanian untuk tetap terhubung. Aku tidak menyesali tahun-tahun yang pernah kulalui dengan penuh kesabaran. Aku menyesali saat aku berhenti mendengarkan diriku sendiri demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi memilihku. Kesetiaan tanpa kehadiran hanya menyisakan kesepian. Dan bertahan tanpa dihargai bukanlah bentuk kekuatan, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. Cerita ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang keberanian untuk jujur pada perasaan yang selama ini kita tekan agar semuanya terlihat baik-baik saja. Tentang menyadari bahwa cinta tidak seharusnya membuat kita merasa kecil, tidak terlihat, atau sendirian di dalam hubungan yang masih bernama pernikahan. Jika kamu sedang berada di posisi yang sama, merasa ada tapi tidak benar-benar dipilih, ingatlah bahwa perasaanmu valid. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak meminta terlalu banyak. Kamu hanya menginginkan kehadiran yang utuh, dan menginginkan itu bukanlah kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita-cerita seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, dukungan kecil dengan menekan subscribe
Memberi like atau membagikan video ini akan membantu kisah Janji Retak terus menghadirkan cerita-cerita yang mungkin tidak pernah terucap, tapi dirasakan banyak orang. Sampai bertemu di kisah berikutnya.